Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM. Kali ini di Jakarta Selatan, teman-teman. Rudat FM berada di sekitar Terminal Blok M. Nah, sekarang kita bisa melihat ada nama baru di Blok M, yaitu Blok M Hub. Kini bertransformasi menjadi Blok M Hub. Energetic Spaces Connecting Lives. Jadi ada semacam menolak pudar ya teman-teman, kawasan Blok M. Dulu sempat menjadi kawasan yang menjadi destinasi utama di Jakarta Selatan. Namun seiring waktu mengalami ya pudar ya teman-teman. Dan tentu saja seiring bertumbuhnya mal-mal baru di sekitar kota Jakarta, banyak hal ya, tempat-tempat baru di Jakarta di berbagai titik. Dan terminal Blok M dulu sangat ramai dengan bus-bus kota yang sekarang adalah merupakan terminal Transjakarta ya. Dan pada kesempatan pekan lalu sempat ada semacam peresmian kembali Blok M yang bertransformasi menjadi Blok M Hub. Ini berada di sisi selatan nih teman-teman. Nah, sejauh mana sih perubahannya? Transformasinya semua seperti apa? DTM belum banyak mencermati ya teman-teman. Nah, ini pemandangan ke arah stasiun MRT Blok M BCA. Ada juga di arah barat yaitu Taman Literasi Marta Tiahau yang sudah diresmikan di era Pak Anies Baswedan dan direvitalisasi ya teman-teman. Nah, ini dari sebagian arah yang barat yang mengarah ke stasiun MRT Blok M BCA ataupun ke Taman Literasi. Sepertinya sudah ada beberapa sentuhan baru ya, upaya untuk menolak pudar Blok M ya. Nah, kita ingin lihat apa aja sih yang berubah dan yang direvitalisasi ya. Coba dibangkitkan kembali. Masa-masa lalu di mana Melawai menjadi sebelah selatan ya, ada Melawai menjadi titik kumpul di tahun 80-an, 90-an ya. Sekarang sudah 2025, sudah banyak waktu berlalu dan kita ingin lihat apa-apa saja sih yang berubah dan dipersiapkan untuk bertransformasi menjadi Blok M Hub. Dulu seingat saya ada di sini ada Pasaraya ya. Dan memang sudah lama sepertinya memang area ini sudah semacam dorman atau tidur ya, mati enggan hidup tak mau. Nah, kini sepertinya sudah ada beberapa sentuhan, salah satunya Blok M Hub kuliner. Mungkin menarik UMKM untuk meramaikan tempat ini ya, agar kembali dikunjungi oleh masyarakat Jakarta khususnya, atau Jabodetabek pada umumnya, ataupun mungkin dari luar Wisman, ataupun wisata regional ya. Nah, beberapa ini entry-nya di sini nih, pintu masuk Blok M Hub. Jadi di bawah terminal Blok M ini teman-teman sebenarnya dulu ada semacam mall ya, termasuk juga UMKM yang ada di berbagai titik di bawah terminal. Nah, sepertinya yang disebut Blok M Hub ini adalah yang masuk ke area di bawah terminal ini ya teman-teman. Mungkin di stimulan refreshment ya teman-teman, khususnya untuk UMKM-nya ya teman-teman. Nah, ini Blok M Hub, pintu masuk entrance gate. Berarti sebenarnya yang disebut Blok M Hub adalah ada yang unit atau space yang berada di bawah dari terminal Blok M ya teman-teman. Kalau lihat dari sisi kunjungannya sepertinya udah mulai banyak orang berseliweran di sini ya. Terutama anak muda. Mungkin karena baru launch juga ya, di launching ulang, di relaunch oleh Pemprov DKI Jakarta menjelang perayaan ke-498 HUT Jakarta, Hari Ulang Tahun Jakarta ya. Coba kita masuk ya ke dalam. Ada apa sih sebenarnya yang berada di dalam? Apakah ada sesuatu yang baru di sana? Nah, kalau lihat dari peta yang berada di sekitar pintu masuk ini teman-teman, Blok M Hub ini merupakan semacam peta kawasan ya. Ada Blok M Square yang sebelumnya ada, kemudian juga ada Melawai di selatan, kemudian ada Blok M Plaza ya,
di dekat Blok M BCA Stasiun MRT Jakarta. Berikut Taman Literasi di sana ya. Jadi konsep kawasan ya, membangkitkan kembali kawasan. Namun sepertinya menitik beratkan ke semacam area untuk kuliner ya. Dititik beratkan ke sana kalau Ruda TPM lihat ya. Jadi tidak hanya fokus ke apa yang ada di berada di bawah dari terminal Blok M ya. Nah, Ruda TPM berjalan ke arah barat dari pintu masuk arah timur ya, menuju ke arah stasiun Blok M BCA. Dan di sebelah kanan ada Taman Literasi Marta Tiahahu. Tapi kalau melihat dari pintu masuknya, Blok M Hub ini secara spesifik mengarah ke bawah dari terminal Blok M. Ya teman-teman ya. Nah, ada salah satu pintu masuk di sekitar Taman Literasi Marta Tiahahu. Nah, ini teman-teman ya. Nah, jadi di kawasan ini jadi semacam tempat kuliner ya, yang macam-macam, bar maupun kafe ya, termasuk juga resto. Nah, ini salah satu pintu masuk menuju Blok M Hub di titik dekat Taman Literasi Marta Tiahahu. Tapi Ruda TPM belum masuk ke sana. Kita ingin eksplor di sekitar Taman Literasi Marta Tiahahu. Nah, parkirannya ada di dalam nih teman, di bawah, di basement ya, untuk kendaraan. Nah, ini Taman Literasi Marta Tiahahunya. Ruda TPM sudah beberapa kali mengeksplor sejak revitalisasi di era Pak Anies Baswedan, berikut juga pada saat peresmian, setelah peresmian juga sudah beberapa kali ya teman-teman. Nah, di entry gate juga sudah tertulis Blok M Hub, baik entry masuk maupun juga exitnya ya teman-teman. Jadi semacam tadi ya, transformasi. Dulu Blok M Mall di bawah dari terminal Blok M ini, sekarang menjadi sebutannya Blok M Hub. Jadi semacam tempat kumpul ya. Di mana yang terpenting di sana ada terminal bis Transjakarta yang menghubungkan warga Jakarta ke manapun ya teman-teman. Nah, ini penampakan MRT Jakartanya sedang menurunkan penumpang dan menaikkan penumpang yang mengarah ke Bundaran HI Jakarta. Jadi semacam kawasan transit atau TOD ya, Transit Orientation Development TOD teman-teman, atau kawasan transit Blok M BCA dan sekitarnya ya, termasuk mengarah juga yang ke arah halte CSW ya teman-teman, di utara dekat Kejaksaan Agung. Ini area parkirnya teman-teman di basement ya, bila mana teman-teman membawa kendaraan. Nah, kita coba eksplor deh. Akhirnya kita coba masuk melalui salah satu titik masuknya. Blok M Hub. Entry gate di sisi barat ya teman-teman. Nah, ini suasananya. Ada retouch, menolak pudar dan menolak pundak. Terminal Blok M ke bawah ya. Jadi pergeseran pola belanja menyebabkan kawasan Blok M menjadi sempat
tidak mendapat perhatian dari warga Jakarta. Nah, sekarang sepertinya coba dibangkitkan kembali ya teman-teman. Blok M Mall. Halo. Sementara di sisi barat ada Blok M Plaza, di dekat Melawi ada Blok M Square. Belum banyak tenan yang kembali ke tempat ini teman-teman. Namun sudah adem nih, ininya AC-nya sudah kembali adem, berfungsi ya. Nah, ini kurang lebih ini ya penjelasannya mengenai penataan kawasan di sekitar terminal dan Blok M Mall. Yang barat ada Passat, Emplacement Plaza, Lorong Mall, Jalan dan Persian Area. Nantinya ya ini sepertinya belum ya ultimate-nya. Baru semacam retouch di beberapa titik ya. Nah ini kedepannya seperti ini ya, revitalisasi. Ada Sky Bridge, ada Grand Hub. Upaya menghidupkan kembali Blok M Mall di bawah. Dan sebelumnya nih teman-teman, yang sekarang sudah dipasang dengan Blok M Hub ya, sebelumnya adalah Mall Blok M. Nah ini teman-teman ya, tadi ya di entrance sebelah barat. Nah kalau sudah memperhatikan, jadi baru semacam preview atau awal dari revitalisasi secara keseluruhan ya teman-teman. Retouch, terutama di beberapa titik untuk menarik pengunjung ke tempat ini ya. Yang sebelumnya memang Matinggan Hidup Tak Mau ya, sudah sunset begitu ya, mencoba dibangkitkan lagi, rising. Ya semoga saja upaya untuk membangkitkan Blok M Mall menjadi Blok M Hub menjadi terlaksana ya. Tentu saja menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta yang memiliki area ini menjadi tempat kembalinya warga Jakarta untuk berkunjung ya. Ini pusat spare part aksesoris mobil, bursa mobil. Mau pilih yang mana? Semua mobil-mobil bermerek Eropa nih sepertinya. BMW, Mercedes-Benz, Jaguar, Alphard. Membangkitkan Blok M Mall menjadi tempat tujuan baru wisata di Jakarta ya, setelah sekian lama vakum. Ini Kangkung Kite, tempat yang sepertinya lumayan asik juga untuk duduk di sini dan membeli makanan ya. Donut and drink. Ini juga lumayan banyak antriannya teman-teman. Di momen liburan anak sekolah ya teman-teman. Nah ini juga kopi teh tarik Sumatera. Sepertinya banyak dikunjungi ya teman-teman. Jadi memang basisnya untuk menarik pengunjung ya, tentu saja kuliner ya yang otentik. Sepertinya lumayan, walaupun belum totally direvitalisasi ya, sudah mulai banyak menarik kunjungan nih teman-teman. Kalau perhatikan ya, di sisi selatan dari Blok M Hub yang mengarah ke Blok M Square.
Jack Lot Jersey Festival di sekitar Blok M Square. Nah, di basement dari Blok M Square juga sepertinya kuliner menjadi daya tarik nih teman-teman. Terutama pada saat sekarang seperti sekarang ya, tanggal 25 Juni 2025, hari Rabu ya teman-teman, pada saat makan siang, pukul 12 lewat ya teman-teman. Nah, ini sisi timur dari Blok M Square nih, ada Kopi Oi, ada Vape Hotel. Dan sepertinya memang BTPM menggarisbawahi yang menjadi daya tarik ada kuliner sepertinya teman-teman. Ada kuliner Toba nih teman-teman di basement. Apa nih yang menarik di sini? Gramedia. Oh, ada Gramedia juga. Ini sisi timur dari Blok M Square. Oke, ada di sebelah dari Vape Hotel. Secara umum kalau data yang perhatikan tanggal 25 Juni ini hari Rabu, cukup banyak juga ya kunjungan dari anak-anak muda terutama ya teman-teman. Nah, lagi-lagi kuliner ya teman-teman yang menjadi daya tarik. Tentu saja di mana saat ini ekonomi tidak baik-baik saja, prioritas dari pengeluaran warga Jakarta terutama adalah makanan ya, bukan barang-barang sekunder ataupun tersier yang saat ini mereka buru. Portrait flagship Port Harbour. Itu yang saya bilang mana itu. Oke, snack di lobi Blok M Square teman-teman. Seperti itu. Nah, ini salah satu titik juga di Blok M Square. Kuliner juga ya, banyak pilihan. Bakso Malang Cak Endut. Wah, ramai juga dikunjungi ini teman-teman. Nah, ada juga festival street food nih teman-teman. Makanan jajanan tepi jalan. Summer vibe street food. Di pintu masuk Berlian 2 nih sisi barat ya. Yang mengarah juga ke Blok M BCA Stasiun MRT Jakarta. Nah, ini sisi sebelah selatannya juga ramai ya. UMKM street food untuk mensupport event-event yang temporary sepertinya ya teman-teman. Jadi tidak permanen karena berada di jalur pedestrian. Sedangkan ini Blok M Square-nya yang berusaha diangkat kembali agar menjadi tempat tujuan wisata di sekitar Blok M. Summer Vibe Street Food mulai 18 Juni hingga 6 Juli 2025. Jadi ini temporary stand ya yang berada di sisi barat dari Blok M Square untuk sepertinya menandai Blok M Hub di relaunch, di launching bilang ya, menggantikan
format lama. Barangkali sebelum revitalisasi secara total ya, pada pencanangan kemarin oleh Pemprov DKI Jakarta. Jalan Melawi 5. Nah, coba kita kembali ke sisi barat ya, di entrance dan exit dari Blok M Hub di sebelah barat dekat Blok M BCA Session. Nah, kalau udah perhatikan, sudah cukup banyak menarik kunjungan nih teman-teman, dari mama, dari anak muda ya, yang mengarah ke tempat ini, terutama mungkin karena ada kuliner juga ya di sisi Blok M Square yang tadi sedang ada event ya, Summer Vibe. Kalau Ruda Tepem perhatikan, sebenarnya belum ada sesuatu yang ya luar biasa ya perubahannya. Namun dengan retouch yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta, sudah mulai ada kunjungan ya, yang terutama di momen liburan dan HUT Jakarta ke-498 ya. Ya sebenarnya yang sudah lama, titik yang menarik adalah di Taman Literasi ini teman-teman. Taman Literasi Marta Tiahau, Christina Marta Tiahau ini sudah cukup lama sejak direvitalisasi di era Anies Baswedan pada tahun 2022. Stasiun Blok M BCA dan pintu masuk menuju Blok M Hub dari sisi barat. Sebelumnya dikenal adalah Blok M Mall atau Mall Blok M. Sepertinya sudah ada upaya untuk mengangkat kembali area ini menjadi sebuah kawasan wisata ya, tujuan warga Jakarta. Walaupun belum sepenuhnya terlihat berubah. Mungkin baru preview ya teman-teman dari sebuah upaya revitalisasi kawasan ini. Namun sudah sepertinya ada daya tarik ya. Di beberapa titik sudah ada semacam perubahan wajah, namun baru semacam kosmetik kalau Ruda Tepem perhatikan ya. Nah ini teman-teman, penampakan Blok M Hub dari arah stasiun Blok M BCA. Ya, ada sedikit sentuhan ya teman-teman. Namun perubahannya belum terlihat masif ya kalau udah diperhatikan. Namun demikian, sepertinya sudah mulai banyak menarik kunjungan ya. Ada komunitas mama, anak-anak muda ya, Gen Z, milenial ya, yang sudah terlihat mau mendatangi tempat ini ya. Di sebelumnya era kejayaannya adalah tahun 80-an, 90-an. Menolak pudar, menolak punah. Blok M Mall menjadi Blok M Hub teman-teman ya. Nah seperti ini. Ya, memberi apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta untuk upayanya. Namun semoga tidak berhenti ya, tapi dilanjutkan ke revitalisasi kawasan yang signifikan, yang memberikan daya tarik yang lebih masif lagi untuk kunjungan warga lokal maupun wisatawan domestik lainnya, termasuk juga Wisma. Sisi barat dari stasiun Blok M BCA yang mengarah ke Blok M Plaza. Nah ini penampakan Blok M Plazanya. Ada kunjungan? Sepertinya lumayan. Upaya menghidupkan kembali kawasan ini ya. Blok M Plaza yang sebelumnya juga sempat sepi.
Sepertinya sekarang udah mulai ada kunjungan nih, upaya yang baik lah menghidupkan ekonomi di sela-sela daya beli yang lagi anjlok. Plaza Blok M, sebelah barat dari stasiun Blok M BCA MRT Jakarta ya. Penampakan dari entry gate menuju MRT Jakarta, stasiun Blok M BCA. Cukup ramai ya. Kunjungan baik yang masuk maupun keluar. Nah, kalau udah diperhatikan, waduh ramai juga ya stasiun Blok M BCA. Roda TPM jarang-jarang turun di sini. Anak-anak muda terutama ya, teman-teman. Relatif menarik juga upaya menghidupkan kunjungan ke sekitar kawasan Blok M, kawasan transit Blok M ya, seperti halnya kita temukan juga di sekitar kawasan Duku Atas. Ini juga kawasan transit. Oh, udah ada juga ya gerai-gerai di sebelah kanan yang sedang menjadi bagian dari kawasan penumpang nih teman-teman. Pakaian ya. Ini arah ke Lebak Bulus, kemudian di sebelah kiri untuk ke arah Bundaran HI. Oke, kita coba kembali ke Bundaran HI ya teman-teman. Setelah melihat bagaimana traffic kunjungan di sekitar kawasan transit Blok M. Ramai banget ya teman-teman. Exciting, terutama memang ini hari kerja, tapi kunjungannya juga relatif banyak, terutama dari mama. Nah, MRT Jakarta dari arah Lebak Bulus sudah datang di stasiun Blok M BCA. Ada 6 kereta dalam satu rangkaian. Bundaran HI Merdeka. Stasiun Duku Atas BNI.